Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Rahman Saputra dengan NIM 230104030035. Baik, di sini saya akan membacakan tugas ilmu komunikasi middle test yang diberikan oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos yang berupa mind mapping dengan judul ilmu komunikasi yang mencakup pengertian, ruang lingkup, hakikat, urgensi, dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Yang kedua, proses komunikasi. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan komunikasi. Yang keempat, prinsip komunikasi umum dan prinsip komunikasi Islami. Yang kelima, model-model komunikasi. Dan yang terakhir, ada jenis, bidang, dan konteks komunikasi. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah bidang studi yang mempelajari berbagai aspek komunikasi manusia, termasuk proses, teori, teknik, dan efek komunikasi dalam berbagai konteks. Adapun secara sederhana, ilmu komunikasi dapat diartikan sebagai studi tentang bagaimana pesan tersampaikan secara efektif dari komunikator atau pemberi pesan kepada komunikan atau penerima pesan melalui berbagai media. Adapun beberapa contoh topik yang dipelajari dalam ilmu komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi. Bagaimana pesan disusun, disampaikan, diterima, dan diinvestasikan oleh individu maupun kelompok. Yang kedua, ada teori komunikasi. Berbagai teori yang menjelaskan bagaimana komunikasi bekerja seperti teori interpersonal, teori komunikasi massa, dan teori media. Adapun yang ketiga, teori teknik komunikasi. Berbagai cara untuk berkomunikasi secara efektif seperti komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan komunikasi media. Dan yang terakhir ada efek komunikasi. Selanjutnya kita memasuki materi ruang lingkup. Ruang lingkup ilmu komunikasi sangatlah luas dan beragam, mencakup berbagai aspek komunikasi manusia dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa dimensi utama dalam ruang lingkup ilmu komunikasi. Yang pertama, dimensi proses komunikasi. Dimensi proses komunikasi yaitu di mana isinya adalah bagaimana pesan disusun, disampaikan, diterima, dan diinterpretasikan oleh individu maupun kelompok, yang meliputi unsur-unsur komunikasi seperti pengiriman pesan, penerima pesan, media, saluran, gangguan, dan efek. Dan proses komunikasi dapat dipelajari dalam berbagai konteks, seperti komunikasi interpersonal, komunikasi massa, dan komunikasi media. Yang kedua ada dimensi teori komunikasi. Dimensi teori komunikasi yaitu berbagai teori yang menjelaskan bagaimana komunikasi bekerja. Teori-teori ini dapat membantu kita memahami bagaimana orang-orang berkomunikasi, mengapa mereka berkomunikasi, dan apa efek dari komunikasi mereka. Dan beberapa contoh teori komunikasi yang terkenal termasuk teori interpersonal, teori komunikasi massa, dan teori media. Yang ketiga ada dimensi teknik komunikasi. Dimensi teknik komunikasi mencakup berbagai cara untuk berkomunikasi secara efektif. Teknik-teknik ini dapat membantu kita menyampaikan pesan kita dengan jelas, ringkas, dan persuasif. Beberapa contoh teknik komunikasi yang umum digunakan termasuk komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan komunikasi media. Adapun yang keempat, dimensi efek komunikasi. Dimensi efek komunikasi yaitu dampak komunikasi pada individu, kelompok, dan masyarakat. Efek komunikasi dapat bersifat positif ataupun negatif. Memahami efek komunikasi dapat membantu kita menggunakan komunikasi secara lebih bertanggung jawab dan etis. Selanjutnya yang kelima ada dimensi konteks komunikasi. Dimensi konteks komunikasi
yaitu lingkungan di mana komunikasi berlangsung. Konteks dapat memengaruhi cara orang berkomunikasi, pesan yang mereka sampaikan, dan efek dari komunikasi mereka. Beberapa contoh konteks komunikasi yang penting termasuk konteks budaya, konteks sosial, dan konteks politik. Selanjutnya yang keenam, dimensi budaya komunikasi. Dimensi budaya komunikasi, cara orang berkomunikasi dalam budaya yang berbeda. Budaya dapat memengaruhi norma, nilai, dan kebiasaan komunikasi. Memahami budaya komunikasi dapat membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dengan orang dari budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya yang ketujuh, dimensi etika komunikasi. Prinsip-prinsip yang memandu komunikasi yang bertanggung jawab dan etis. Etika komunikasi penting untuk memastikan bahwa komunikasi digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak merugikan orang lain. Dan yang terakhir ada dimensi teknologi komunikasi, yaitu peran teknologi dalam komunikasi. Teknologi telah mengubah cara orang berkomunikasi secara signifikan. Memahami teknologi komunikasi dapat membantu kita menggunakan secara lebih efektif dan efisien. Memasuki materi selanjutnya yaitu hakikat komunikasi. Hakikat ilmu komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, pikiran, perasaan, dan pesan dari satu pihak kepada pihak lain melalui berbagai media. Hakikat ilmu komunikasi bukan hanya tentang penyampaian pesan, tetapi juga tentang penciptaan makna. Selanjutnya kita memasuki materi urgensi. Ilmu komunikasi menjadi semakin penting di era digital ini, di mana komunikasi menjadi semakin cepat, kompleks, dan beragam. Adapun berikut adalah beberapa alasan mengapa ilmu komunikasi menjadi urgent. Yang pertama, meningkatnya penggunaan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi seperti internet dan media sosial telah mengubah cara pandang orang berkomunikasi. Orang-orang terhubung satu sama lain dengan lebih mudah dan lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini membawa tantangan dan peluang baru bagi komunikasi. Yang kedua, kebutuhan akan komunikasi yang efektif. Dalam era digital, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif menjadi sangat penting. Orang-orang perlu dapat menyampaikan pesan mereka dengan jelas, ringkas, dan persuasif. Mereka juga perlu dapat memahami pesan orang lain dengan baik. Yang ketiga, tantangan komunikasi lintas budaya. Globalisasi telah membuat dunia menjadi lebih terhubung. Orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda berkomunikasi satu sama lain lebih sering. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik jika orang lain tidak memahami budaya satu sama lain. Yang keempat, ada etika komunikasi di era digital. Munculnya teknologi komunikasi baru telah menimbulkan masalah etika baru. Orang-orang perlu menyadari bagaimana mereka menggunakan teknologi komunikasi dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Yang kelima, peran ilmu komunikasi dalam menyelesaikan masalah. Ilmu komunikasi dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah di era digital. Contohnya, ilmu komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman antar budaya, membangun komunikasi yang lebih efektif dalam organisasi, serta melawan berita bohong dan misinformasi. Memasuki materi selanjutnya, relasi ilmu komunikasi dan ilmu dakwah. Ilmu komunikasi dan ilmu dakwah memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, kedua ilmu ini sama-sama berfokus pada proses penyampaian. Ilmu komunikasi bertujuan untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada khalayak ramai tanpa memperhatikan isi pesan. Sedangkan ilmu dakwah bertujuan untuk menyampaikan pesan Islam kepada umat manusia dengan tujuan untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan relasi ilmu komunikasi dan ilmu dakwah. Yang pertama ada persamaan, yaitu sama-sama fokus pada proses penyampaian pesan. Baik ilmu komunikasi maupun ilmu dakwah sama-sama mempelajari bagaimana pesan disampaikan dari pengirim kepada penerima, serta melibatkan berbagai unsur komunikasi,
Kedua ilmu ini melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti pengirim pesan, penerima pesan, pesan, media saluran, gangguan, dan efek, serta memiliki tujuan baik ilmu komunikasi maupun ilmu dakwah memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui proses penyampaian pesan. Yang kedua yaitu saling melengkapi. Ilmu komunikasi dapat membantu ilmu dakwah untuk menyampaikan pesan secara efektif. Teknik-teknik komunikasi yang diajarkan dalam ilmu komunikasi dapat membantu para dai untuk menyampaikan pesan dakwah secara yang lebih jelas, ringkas, dan menarik bagi khalayak. Yang ketiga ada contoh aplikasi. Dai dapat menggunakan teknik komunikasi interpersonal untuk membangun hubungan yang baik dengan jamaah. Dai dapat menggunakan teknik komunikasi massa untuk menyampaikan pesan dakwah kepada khalayak yang lebih luas. Dan dai dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan dakwah dan berinteraksi dengan jamaah. Dan yang terakhir, dai dapat menggunakan teknologi komunikasi lainnya seperti video, audio, dan infografis untuk membuat pesan dakwah yang lebih menarik dan mudah dipahami. Baik, selanjutnya memasuki pembahasan materi kedua pada mind mapping berikut, yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi adalah rangkaian tindakan atau tahapan dalam sebuah komunikasi. Proses ini melibatkan berbagai unsur penting, yaitu yang pertama pengirim pesan, komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua penerima pesan atau komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Yang ketiga ada pesan, yaitu informasi, makna, atau ide yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keempat ada media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti bahasa, tulisan, gambar, atau suara. Yang kelima ada saluran, yaitu jalur yang digunakan untuk penyampaian pesan seperti tatap muka, telepon, surat, atau internet. Yang keenam ada gangguan, yaitu faktor-faktor yang dapat mengganggu proses komunikasi seperti kebisingan, kesalahpahaman, atau perbedaan budaya. Dan yang terakhir ada efek, yaitu dampak dari komunikasi pada komunikan. Proses komunikasi dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama ada penyandian, yang kedua ada penyampaian, yang ketiga penerimaan, yang keempat pemahaman, yang kelima penguraian kode, yang keenam efek, serta yang ketujuh adalah umpan balik. Proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar jika tidak ada gangguan dan komunikator dan komunikan memiliki pemahaman yang sama tentang pesan yang disampaikan. Memasuki materi ketiga pada materi mind mapping ini, yaitu sejarah dan perkembangan komunikasi. Sejarah komunikasi manusia terbentang panjang dimulai sejak zaman prasejarah sehingga era digital saat ini. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah dan perkembangan komunikasi. Yang pertama, masa prasejarah. Manusia berkomunikasi menggunakan isyarat, gambar, dan suara. Lukisan gua dan ukiran batu merupakan bukti awal komunikasi manusia. Yang kedua, masa kuno. Munculnya sistem tulisan seperti hieroglif Mesir dan abjad Fenisia. Sistem tulisan memungkinkan komunikasi jarak jauh dan penyampaian informasi. Yang ketiga, abad pertengahan. Perkembangan percetakan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1440. Pencetakan memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan murah. Yang keempat, abad ke-19. Revolusi industri membawa perubahan besar pada cara orang berkomunikasi. Munculnya telegraf pada tahun 1837 dan telepon pada tahun 1876. Teknologi ini memungkinkan komunikasi jarak jauh secara real time. Dan abad ke-21. Lahirnya internet pada tahun 1969. Internet
merevolusi cara orang berkomunikasi, mengakses informasi, dan berbisnis. Munculnya media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Media sosial memungkinkan orang untuk terhubung satu sama lain dan berbagai informasi secara instan. Memasuki materi yang keempat pada pembahasan mind mapping berikut. Prinsip-prinsip komunikasi umum ataupun prinsip komunikasi Islami. Prinsip komunikasi umum adalah prinsip-prinsip yang dapat ditemukan atau diterapkan dalam semua jenis komunikasi. Terlepas dari konteksnya, beberapa prinsip komunikasi umum yang penting antara lain: yang pertama, kejelasan, yaitu pesan yang disampaikan harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh komunikan. Yang kedua ada kebenaran, pesan yang disampaikan harus benar dan sesuai dengan fakta. Yang ketiga, keterbukaan, komunikator harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan pesannya. Yang keempat, ketepatan, pesan yang disampaikan harus tepat waktu dan sesuai dengan konteks. Yang kelima, relevansi, pesan yang disampaikan harus relevan dengan kebutuhan dan kepentingan komunikan. Yang keenam, kesopanan, komunikator harus sopan dan santun dalam menyampaikan pesannya. Yang ketujuh, empati, komunikator harus menunjukkan empati dan pengertian terhadap komunikan. Yang kedelapan, umpan balik, komunikator harus terbuka terhadap umpan balik dari komunikan. Adapun prinsip komunikasi Islami adalah prinsip-prinsip yang didasarkan pada ajaran Islam. Beberapa prinsip komunikasi Islami yang penting antara lain: yang pertama ada siddiq atau kejujuran. Seorang muslim harus selalu berkata jujur dalam berkomunikasi. Yang kedua ada amanah, yaitu kepercayaan. Seorang muslim harus menyampaikan pesan dengan amanah dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada tabligh, yaitu penyampaian. Seorang muslim harus menyampaikan pesan dengan cara yang baik dan efektif. Yang keempat ada fala'ah, yaitu pemahaman. Seorang muslim harus berusaha memahami pesan yang disampaikan dengan baik. Yang kelima, ihsan atau kebaikan. Seorang muslim harus selalu berkomunikasi dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Baik, memasuki materi kelima, yaitu model-model komunikasi. Ada berbagai model komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dan dapat berguna untuk memahami situasi komunikasi tertentu. Yang pertama ada model linear atau Shannon dan Weaver. Model komunikasi yang paling sederhana. Proses komunikasi dilihat sebagai satu arah dan berfokus pada komponen teknis komunikasi seperti pengirim pesan, saluran, gangguan, dan penerima. Yang kedua ada model transaksional atau Scrum. Model komunikasi dua arah. Pengirim dan penerima sama-sama berperan aktif dalam proses komunikasi dan fokus pada interaksi antara pengirim dan penerima. Yang ketiga ada model sirkulasi atau Barlow. Model komunikasi yang lebih kompleks, menekankan bahwa komunikasi dapat berputar dan tidak selalu linear, serta fokus pada lingkungan tempat komunikasi terjadi. Dan yang keempat ada model Laswell atau Who Say What, in which channel, to whom, with what effect. Model komunikasi yang berfokus pada fungsi komunikasi, mengajukan 5 pertanyaan tentang unsur-unsur komunikasi, yaitu siapa, mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Dan yang kelima ada model SMCR atau Berlo. Model komunikasi yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, serta mencakup sumber atau source, pesan atau message, saluran atau channel, penerima atau receiver, dan kemampuan atau competence. Dan memasuki materi yang terakhir, yaitu jenis, bidang, dan konteks komunikasi. Jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan ataupun tulisan. Yang kedua komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara.
Yang ketiga ada komunikasi interpersonal, komunikasi antara dua orang atau lebih secara langsung. Dan yang keempat ada komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditujukan kepada khalayak yang luas melalui media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar. Dan yang kelima ada komunikasi intrapersonal, komunikasi yang terjadi dalam diri individu itu sendiri. Yang kedua ada bidang komunikasi. Bidang komunikasi yang pertama yaitu bidang bisnis. Komunikasi digunakan untuk membangun hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan. Yang kedua, bidang politik. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesan politik kepada publik dan untuk menggalang dukungan. Yang ketiga, yaitu bidang pendidikan. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada siswa. Adapun konteks komunikasi. Konteks komunikasi adalah situasi atau keadaan di mana komunikasi terjadi. Konteks dapat memengaruhi cara penyampaian pesan dan bagaimana pesan tersebut diterima. Contohnya yaitu konteks formal. Komunikasi yang terjadi di dalam situasi formal seperti rapat, presentasi, dan wawancara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih telah menonton.